Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang distribusi peubah acak kontinu untuk mata kuliah pengantar statistika dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Asmariani Siregar. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Eli Ernawati. Perkenalkan, nama saya Desi Sapitri. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Dan saya Baby Fitri Anasari. Nah, pada materi distribusi peubah acak kontinu, kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama, distribusi peubah acak kontinu itu sendiri. Yang kedua, fungsi densitas. Dan yang ketiga, distribusi peubah acak kontinu. Baiklah, untuk subtopik yang pertama akan dijelaskan oleh Desi. Kepada Desi, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik sampel pada sebuah garis. Misalkan X adalah peubah acak, jika nilai-nilai yang mungkin dari X yaitu ruang hasil Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Contoh, misalkan mahasiswa FKIP Umrah berjumlah 25.000 orang, dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa, mulai dari 0001 sampai dengan 25.000. Kemudian, seorang mahasiswa dipilih secara acak dan diukur berat badannya. Dalam hal ini, ruang sampelnya adalah S sama dengan 0001 sampai dengan 25.000. Nah, misalkan X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih tadi, maka kita dapat tulis XS dengan S, anggota S atau ruang sampel. Diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa yang beratnya kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk peubah acak kontinu. Baiklah, untuk subtopik yang kedua yaitu fungsi densitas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagaimana di minggu sebelumnya kita membahas tentang peubah acak diskrit. Di situ ada fungsi peluang. Nah, pada peubah acak kontinu juga ada fungsi peluang. Simbolnya sama yaitu fx. Untuk fungsi peubah acak kontinu, x disebut fungsi densitas peluang, probability density function, atau biasa disebut fungsi densitas saja. Lanjut untuk definisinya, misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka Fx adalah fungsi densitas peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real jika memenuhi syarat. Yang pertama, Fx lebih dari atau sama dengan 0 untuk X anggota bilangan real. Yang kedua, integral min tak hingga sampai tak hingga untuk Fx dx sama dengan 1. Untuk yang ketiga, peluang X lebih besar dari A kurang dari B sama dengan integral A sampai B fx dx. Peluang X di antara A dan B bisa kita gambarkan secara grafik. Misalkan kurva normal. Di sini kita tulis A dan di sini kita tulis B. Grafik fungsi densitas itu merupakan kurva kontinu dan peluangnya dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Peluangnya selalu bernilai positif, sehingga kurva fungsi densitas selalu berada di atas sumbu X. Peubah acak kontinu memiliki peluang 0 pada setiap X sama dengan A kan sama dengan 0. Tetapi akan bernilai lebih besar jika X terletak pada suatu interval. Makanya dalam peubah acak kontinu, misalkan peluang pada titik tertentu bukan di interval, itu akan sama dengan 0. Nah, bila X kontinu, peluang dari X lebih dari A, X kurang dari atau sama dengan B, itu akan sama dengan syarat yang ketiga. Peluang X lebih dari A, X kurang dari atau sama dengan B, itu akan sama dengan peluang X lebih dari A, X kurang dari B, ditambah peluang X sama dengan B. Tadi dikatakan jika peubah acak kontinu itu tepat pada satu titik, maka peluangnya itu
itu sama dengan 0, sehingga maka peluang dari X sama dengan B itu akan kita gantikan dengan 0. Maka peluang X lebih dari A, X kurang dari atau sama dengan B itu akan sama dengan peluang X lebih dari A, X kurang dari B. Maka di sini dapat kita simpulkan untuk X kurang dari atau sama dengan itu diikut sertakan ataupun tidak pada kontinu itu sama saja. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan peubah acak X mempunyai fungsi densitas peluang fx x kuadrat per 3 untuk X yang lebih dari min 1 dan X kurang dari 2 bernilai 0 untuk X yang selain dari batas ini. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa syarat 2 pada definisi 1 terpenuhi. Pertanyaan yang kedua yaitu hitung peluang X lebih dari 0, X kurang dari atau sama dengan 1. Sekarang kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Tunjukkan bahwa syarat kedua pada definisi 1 terpenuhi. Sebagaimana yang kita tahu, syarat kedua yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu sama dengan 1. Maka kita masukkan persamaannya dengan batas min 1 sampai 2. Maka integral min 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx itu akan sama dengan integral min 1 sampai 2 1 per 3 x kuadrat dx. Kita keluarkan 1 per 3 nya, maka akan menjadi 1 per 3 integral min 1 sampai 2 x kuadrat dx. Nah, kita integralkan x kuadratnya, maka akan menjadi 1 per 3 hasil dari integral tadi yaitu 1 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 dengan batasnya 2 dan min 1. Maka kita kalikan 1 per 3 dikali 1 per 2 ditambah 1 yaitu 3 menjadi 1 per 9. X 2 ditambah 1 menjadi X pangkat 3 dengan batasnya 2 dan min 1. Nah, kita masukkan batasnya. Maka 1 per 9 dikali 2 pangkat 3 dikurangi dengan batas bawahnya yaitu 1 per 9 dikali min 1 pangkat 3. 1 per 9 dikali 8 ditambah 1 per 9. Maka 8 per 9 ditambah 1 per 9 menjadi 9 per 9. Maka di sini 9 per 9 itu sama dengan 1. Maka di sini terbukti. Yang bagian B, hitung peluang X lebih dari 0, X kurang dari atau sama dengan 1. Ingat ketentuan tadi, Px lebih dari A, X kurang dari atau sama dengan B itu akan sama dengan Px lebih dari A, X kurang dari B. Maka sama dengan contoh soal ini, Px lebih dari 0, X kurang dari atau sama dengan 1 itu akan sama dengan Px lebih dari 0, X kurang dari 1. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Maka P X lebih dari 0, X lebih dari atau sama dengan 1 itu sama dengan Px lebih dari 0, X kurang dari 1. Maka integral dari 0 sampai 1 X kuadrat per 3. Maka kita keluarkan 1 per 3 nya, maka 1 per 3 integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx. Maka 1 per 3 kita kalikan dengan hasil integral 1 per 2 ditambah 1 X 2 ditambah 1 batasnya 1 dan 0. Maka kita kalikan menjadi 1 per 9 X pangkat 3 batasnya 1 dan 0. Kita masukkan batasnya 1 per 9 dikali 1 pangkat 3 dikurang 1 per 9 dikali 0 pangkat 3. Maka jawabannya menjadi 1 per 9. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Pebi. Pada Pebi dipersilahkan. Setelah contoh 1, kita lanjut pula pada contoh kedua. Diketahui
fx sama dengan kx kuadrat bagi x lebih besar daripada 0 lebih kecil daripada 2, dan fx sama dengan 0 bagi nilai x yang lainnya. A. Tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi densitas dari peubah acak x. Dan B. Hitung peluang bagi x lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Nah, bagi soal A, berdasarkan syarat kedua pada fungsi densitas, kita tahu bahwa integral bagi fx dari min tak hingga sampai dengan hingga sama dengan 1. Jadi, kita akan menggunakan fungsi kx kuadrat tadi untuk mencari nilai k-nya, yaitu fungsi kx kuadrat tadi kita akan integralkan dari min 1 hingga 2 sama dengan 1. Kemudian, kx kuadrat apabila diintegralkan akan menjadi k x pangkat 3 per 3 sama dengan 1. Kemudian apabila kita substitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan 0, kita akan dapati bahwa k itu adalah sama dengan 3 per 8. Bagi soal B, hitung peluang bagi x lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 2. Karena k tadi kita telah tahu nilainya yaitu 3 per 8, maka untuk kita menghitung peluang tersebut, kita hanya akan integralkan fungsi kx kuadrat tadi dari 1 hingga 2. Kemudian, karena k tadi 3 per 8, maka fungsi tersebut akan menjadi 3 per 8 x kuadrat. 3 per 8 x kuadrat apabila kita integralkan akan menjadi 3 per 8 x pangkat 3 per 3. Kemudian, setelah kita substitusikan nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 1, maka kita akan dapat bahwa hasil integral tersebut adalah 7 per 8. Kemudian kita lanjut pada contoh ketiga. Bagi contoh ketiga, peubah acak kontinu x mempunyai fungsi densitas peluang fx sama dengan 1 per 3 x bagi x lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil atau sama dengan 2. Fx sama dengan 2 per 3, 3 dikurang x bagi x lebih besar dari 2, lebih kecil dari atau sama dengan 3, dan fx sama dengan 0 bagi nilai x yang lainnya. Soal yang pertama yaitu A. Sketsa grafik x. B. Tunjukkan fx adalah fungsi densitas peluang. C. Temukan peluang bagi x lebih kecil atau sama dengan 1. Dan D. Temukan peluang bagi mutlak x dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0,4. Bagi soal A, sketsa grafik X, untuk kita sketsa grafiknya, kita harus mensubstitusikan nilai X yang telah diberi pada fungsi tersebut pada fungsi yang bersesuaian. Misalnya, bagi X sama dengan 0, kita akan substitusikan pada fungsi 1 per 3X. Maka kita akan dapati bahwa nilai fx-nya adalah 0 apabila x disubstitusikan pada fungsi 1 per 3x atau 2 per 3, 3 dikurang x. Kita akan dapati bahwa fx-nya adalah sama dengan 3 per 2. Kemudian, apabila kita substitusikan x sama dengan 3 pada fungsi 2 per 3, 3 dikurang x, fx-nya adalah 0. Maka setelah kita mendapatkan fx tersebut dari x yang diberi, kita akan dapat sketsa bagi grafik fungsi x adalah seperti ini. Kemudian bagi B, tunjukkan fungsi fx adalah fungsi densitas peluang. Untuk kita menentukan fungsi densitas peluang, kita harus mengintegralkan fungsi yang diberi tersebut. Maka fx akan diintegralkan dari min tak hingga sampai dengan hingga. Kemudian akan menjadi, karena fx yang diberi terdapat dua fungsi, maka kita akan menjumlahkan hasil integral fungsi tersebut untuk kita membuktikan bahwa fx adalah fungsi densitas peluang. Maka yang pertama adalah integral bagi 1 per 3x dari 0 hingga 2 ditambah integral bagi 2 per 3, 3 dikurang x dari 2 hingga 3. Kemudian setelah kita integralkan dan kita substitusikan nilai x-nya masing-masing, kita akan dapati bahwa integral bagi fx dari min tak hingga sampai dengan hingga adalah 1. Karena hasil integral tersebut adalah 1, maka kita dapat tunjukkan bahwa fx adalah fungsi densitas peluang acak kontinu untuk variabel x. Selanjutnya bagi soal C, tentukan P
ataupun peluang bagi X lebih kecil atau sama dengan 1, yang ini mungkin lebih mudah. Kita hanya integralkan fungsi yang terkait dengan nilai X yang diberi tersebut. Karena X-nya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 1, maka kita akan menggunakan fungsi yang pertama, yaitu 1/3X. Jadi 1/3X itu akan diintegralkan dari 0 hingga 1, maka kita akan dapati bahwa peluang bagi X lebih kecil atau sama dengan 1 adalah 1/6. Sebagai soal terakhir, yaitu soal D, tentukan peluang bagi mutlak X dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0,4. Nah, karena soalnya itu adalah bentuk mutlak, maka mutlak tersebut kita harus definisikan kepada X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0,4, atau X dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan min 0,4. Kemudian kita dapati bahwa X lebih besar atau sama dengan 2,4 atau X lebih kecil atau sama dengan 1,6. Setelah kita dapat nilai X tersebut atau pertidaksamaan X tersebut, maka kita bisa mencari peluangnya. Kemudian kita substitusikan mutlak tadi itu akan menjadi peluang bagi X lebih besar atau sama dengan 2,4 atau X lebih kecil atau sama dengan 1,6. Kita akan mencari fungsi yang bersesuaian untuk kita integralkan. Karena yang pertama itu X lebih besar atau sama dengan 2,4, maka fungsi yang kita akan pakai adalah fungsi 2/3, 3 dikurang X. Karena ia memenuhi syarat bagi peluang tersebut. Kemudian bagi peluang X lebih kecil atau sama dengan 1,6, yang memenuhi syaratnya adalah fungsi yang pertama, yaitu 1/3X. Kemudian karena di situ adalah peluang bagi X lebih besar atau sama dengan 2,4 atau X lebih kecil atau sama dengan 1/6, maka kita akan menjumlahkan kedua-dua hasil integral tersebut. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita akan dapati bahwa peluang bagi mutlak X dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0,4 adalah 41/75. Nah, untuk subtopik yang ketiga, fungsi distribusi peubah acak kontinu akan dijelaskan oleh Ahmad. Pada Ahmad, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi distribusi peubah acak kontinu beserta dengan contoh soalnya. Fungsi distribusi peubah acak kontinu. Definisi: distribusi kumulatif X dari variabel random kontinu X dengan fungsi densitas peluang Fx adalah: untuk fungsi Fx sama dengan P kurang dari sama dengan X sama dengan integral min T hingga menuju X PT dt untuk X dari min tak hingga sampai tak hingga, dengan PT adalah nilai densitas dari X di T. Sehingga akibat dari definisi di atas dapat ditulis Vx kecil dari A sampai B sama dengan Fb dikurang Fa. Dan untuk fungsi Fx sama dengan dfx per dx jika turunannya ada. Nah, baik, kita masuk ke contoh 1. Dari contoh 1, hitunglah fungsi Fx dan hitung peluang X kecil dari 0 sampai kecil dari sama dengan 1. Nah, untuk fungsi Fx sama dengan integral minta hingga sampai X pt dt sama dengan integral min sampai X T pangkat 2/3 dt. Selanjutnya kita operasikan. Jadi sama dengan 1/3 dalam kurung 1/2 ditambah 1. T akar 2 ditambah 1 batas min 1 sampai X. Selanjutnya kita operasikan 1/2 ditambah 1 itu menjadi 1/3. Maka 1/3 dalam kurung 1/3 T pangkat 3 batas dari min 1 sampai X. Maka kita kalikan 3 kali 3 untuk 1/3 dalam kurung 1/3 kita kalikan dengan kita kalikan 3-nya. Maka menjadi hasilnya 1/9 T pangkat 3 batas min 1 sampai 3. Selanjutnya kita masukkan X-nya, T-nya kita rubah menjadi X, maka sama dengan 1/9 dalam kurung S pangkat 3 dikurang 1/9, kita masukkan min 1-nya di T itu, maka menjadi min 1/3.
Selanjutnya kita kalikan 1/9 itu satunya kita kalikan dengan S pangkat 3, maka hasilnya S pangkat 3 per 9 ditambah 1 ditambah itu tadi 1/9 dikali min 1 pangkat 3 menjadi 1, maka S pangkat 3 per 9 ditambah 1/9 sama dengan X pangkat 3 ditambah 1/9, maka hasilnya S pangkat 3 ditambah 1/9. Selanjutnya yaitu peluang. Nah, selanjutnya kita mencari peluang X kecil dari 0 sampai kecil dari sama dengan 1, sama dengan F1 dikurang F sama dengan F0, maka tinggal kita masukkan sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1/9 dikurang 0 pangkat 3 ditambah 1/9. Selanjutnya kita operasikan 1 pangkat 3 1 tambah tetap 1, maka 1 ditambah 1/9 dikurang 1/9, maka kita tinggal tambahkan 1 tambah 1 yaitu 2, maka 9-nya tetap ditulis dikurang 1/9, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1, 9-nya tetap ditulis juga, maka hasilnya sama dengan 1/9. Untuk fungsi f(x) hasilnya F pangkat 3 tambah 1/9, sedangkan untuk peluang X kecil dari 0 sampai kecil dari sama dengan 1 yaitu hasilnya sama dengan 1/9. Demikian. Contoh 2, misalkan peubah acak X memiliki fungsi densitas peluang sebagai berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat per 8 bagi X lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil daripada 2, dan Fx sama dengan 0 bagi nilai X yang lainnya. Tentukan fungsi distribusi kumulatif dari X. Bagi penyelesaiannya, yang pertama, karena yang diminta adalah fungsi distribusi kumulatif dari X, maka kita harus menyelesaikannya mengikut interval yang telah ditetapkan. Yang pertama, kita harus mencari fungsi kumulatif bagi X lebih kecil daripada 0. Maka kita akan dapati bahwa fungsi kumulatifnya adalah 0. Kemudian interval yang kedua, bagi X lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil dari 2, karena yang kita perlu cari adalah fungsi kumulatif, maka setelah kita integralkan masing-masingnya, kita akan dapati bahwa Fx bagi interval X lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil daripada 2 adalah 1/8 X pangkat 3. Kemudian bagi interval yang ketiga yaitu X lebih besar atau sama dengan 2 lebih kecil daripada hingga, maka kita akan dapati bahwa fungsi kumulatifnya adalah 1, dan 1 itu diperoleh daripada fungsi kumulatif bagi interval sebelumnya yang kita telah cari. Jadi ingat ya, untuk fungsi kumulatif, maka kita akan dapati bahwa daripada awal itu adalah 0 dan diakhiri dengan 1, karena itu merupakan fungsi kumulatif, di mana kita tahu bahwa peluang haruslah lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi tidak boleh kurang daripada 0 dan tidak boleh lebih daripada 1. Baiklah, setelah kita mendapatkan fungsi kumulatif tersebut, kita akan membuat fungsi distribusi kumulatifnya akan menjadi Fx, ingat ya, F besar, X sama dengan 0 bagi X lebih kecil daripada 0, Fx sama dengan 1/8 X pangkat 3 bagi X lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil daripada 2, dan Fx sama dengan 1 bagi X lebih besar atau sama dengan 2. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.